Shalom Jemaat GSJA Tesalonika yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di ibadah online live streaming minggu ini di gereja kita GSJA Tesalonika, Departemen Bahasa Indonesia. Kami mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Feni E.H. Saryawan. Saya percaya iman kita akan dikuatkan dengan berita Injil yang akan dibawakan oleh Bapak Feni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Haleluya, kita bersyukur pada Minggu 30 Agustus 2020 kita ada sebagaimana kita ada. Dan kami mohon maaf kalau siaran kita agak terlambat karena gangguan teknis. Namun tidak menghilangkan sukacita bagi semuanya. Sekali lagi kita katakan Salam. Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun berada kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kita tahu bagaimana situasi, kita takut, kita khawatir, kita bimbang, kita ragu dan penuh dengan kecemasan. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tetap baik. Amin. Pemazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Amin. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam persekutuan ibadah. Mari kita siapkan hati, kita bersaat teduh sejenak. Haleluya. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini, karena anugerah-Mu semata-mata. Tidak satu pun kekuatan yang bisa kami lakukan kalau Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar bagi hidup kami Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini pujian kami Tuhan. Ku ada sebab anugerah, bukan gagah dan perkasa kami. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku
berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, kasih rahmat. Katakan bersama terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu, Kau hidup sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu kuat hidup sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu kuat hidup sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Kau yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami muliakan, dimuliakan, oh haleluya, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang bertahta,
yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, Oh, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Yes. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan yang Raja. Lebih sungguh kita katakan, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertata, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Karena kasih-Mu kami hidup. Karena anugerah-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bagi nama Yesus Kristus. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun berada, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, Tuhan Allah baik bagi kita. Kalau kasih manusia mungkin terbatas, tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Yesus memberikan totalitas hidupnya. Dia rela korban di kayu salib. Tanda bukti kasihnya bagi kita. Kita katakan kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita bersama-sama tepuk tangan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan, karena kita tahu Allah yang senantiasa tetap setia dalam hidup kita. Karena itu mari bersama-sama ini waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita mendapat kekuatan. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Tapi satu yang luar biasa, Engkau persatukan kami di dalam roh kami, di dalam Kristus. Melalui media online yang kami lakukan, kami percaya suara Allah diperdengarkan, suara Kristus senantiasa diperdengarkan, dan setiap telinga dan mata yang melihat, kami percaya semuanya kami diberkati. Terlebih anak-anak Tuhan, kami percaya saat ini kami mengalami segala macam persoalan. Banyak hal yang kami hadapi pada saat ini, bukan karena virus COVID pandemi 19 ini Tuhan, tetapi banyak hal yang mungkin timbul di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, yang menghimpit kami. Tetapi kami satu yang kami percaya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kemurahan-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Ketika kami berputus asa, Engkau datang menghibur kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami tidak berdaya, Engkau menopang kami. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Itulah yang menguatkan, itulah yang meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita angkat tangan, kita menyembah, memuliakan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah menara kami Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami siap ditaburi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami meyakini sekali Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi keinginan kami umat-Mu, Engkau nyatakan melalui hamba-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan secara online. Bapak Ibu udah bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan minggu, persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur Bapak Ibu sekalian ke rekening BCA atas nama Lim Li Hong dengan nomor rekening 3262447674. Mohon Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mencantumkan atau memberikan keterangan pada bukti transfer Bapak Ibu sekalian
seperti untuk persembahan minggu, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan ucapan syukur. Bukti transfer dapat Bapak Ibu infokan ke Bapak Pendeta Wilson J. Wololi dengan nomor handphone 0813 7275 8860. Kita memberi bukan supaya kita diberkati. Kita memberi persembahan karena kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan atas hidup kita sebagai berkat yang terbesar di mana Dia telah memberikan yang terbaik buat kita, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami maupun di dalam usaha kami ya Bapa. Kami mau memberi Bapa untuk pelayanan di tempat di mana kami bergereja ya Bapa, yaitu GSJ Tesalonika Bapa. Biarlah kami memberi dengan tulus hati, dengan ucapan syukur kami atas segala berkat yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau tetap berkati ya Bapa tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa persembahan via online ini ya Bapa. Biarlah setiap jemaat-Mu yang memberi, Engkau tetap berkati mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar dapat dikelola dengan baik Bapa, dipakai di dalam pelayanan di dalam gereja GSJ Tesalonika ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas segala yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat GSJ Tesalonika yang setia untuk bersama-sama masuk di dalam link YouTube, dalam ibadah, dalam tele ibadah atau ibadah live streaming melalui YouTube. Dan saya percaya bahwa media yang disediakan oleh Tuhan itu untuk kita bisa dapat beribadah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh melewati hari-hari ini di tengah-tengah masa sulit yang kami alami. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kiranya ya Tuhan, kasih karunia-Mu itu terus memberikan kekuatan kepada kami, memampukan kami untuk bisa dapat melakukan segala sesuatu, banyak hal di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah berjumpa kembali di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Dan saya percaya bahwa kekuatan yang didapatkan itu datangnya dari Tuhan. Kita mampu untuk melewati masa-masa sulit ini di tengah-tengah pengumuman pemerintah untuk tetap melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, wajib pakai masker, dan kemudian terus cuci tangan, memakai sabun. Dan mengurangi seluruh kegiatan-kegiatan kita yang berkerumunan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang baik, karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Segala sesuatu yang baik, saya tahu itu berasal dari Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang baik yang tidak berasal dari Allah. Maka semua kebaikan itu berasal dari Allah. Termasuk ketika pemerintah memberitahukan kepada kita untuk menjaga dan melakukan protokol kesehatan ini. Terus setia kepada Tuhan dan segala sesuatu seperti yang firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu,
bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesesakan, penderitaan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada minggu ini, di minggu yang terakhir adalah berharap pada kasih setia Tuhan. Yang saya ambil di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Sekali lagi tema yang akan kita renungkan pada minggu ini, berharap pada hesetnya Tuhan. Atau berharap pada kasih setia Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama, karena cuma ada 4 ayat. Mari secara bersama-sama, baik yang ada di rumah atau dimanapun maupun yang ada di tempat ini, kita baca secara bersama-sama Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin sering kali kita ucapkan dimanapun ketika kita bertemu dengan orang yang sedang berkesusahan, ketika orang yang sedang berada dalam pergumulan, ketika orang yang sedang berada dalam krisis finansial atau krisis kesehatan dan sebagainya, ayat ini selalu berkumandang di telinga kita atau selalu keluar dari mulut saudara dan saya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bahkan firman Tuhan ini sudah diubahkan di dalam satu bentuk lagu yang cukup terkenal. Selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Nah, Bapak-bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, membuat banyak orang harus mengalami dampak yang sangat berat untuk mereka jalani. Bahkan beberapa berita yang saya baca, bahwa ada orang yang mau bunuh diri karena tidak mampu melewati masa-masa sekarang ini. Bahkan bukan cuma hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang yang di luar sana, mau keluarganya mereka mau sampai pada taraf perceraian oleh karena kondisi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang mengalami krisis sekarang ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang membedakan antara orang dunia dengan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan di dalam melewati masa-masa sekarang ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah orang percaya yang benar-benar percaya kepada Tuhan melewati semua ini. Memang mungkin dikatakan, orang percaya nggak perlu khawatir. Nonsen, kita khawatir. Orang percaya tidak perlu takut. Nonsen, kita pasti takut. Tetapi yang membedakan dengan orang yang di luar sana dengan saudara dan saya itu adalah satu hal. Kalau mereka melewati masa-masa sulit ini dengan begitu banyak tangisan dan air mata, begitu banyak terjebak di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berkepanjangan, tetapi orang percaya berbeda. Melewati semua ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena memang apa? Itulah yang membedakan saudara dan saya dengan orang yang di dunia ini yang belum percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita sedang mengalami kesulitan yang sangat berat, yang tak bisa dapat saya ungkapkan begitu beratnya tantangan hidup ini. Mau dia pekerjaan, bisnis, rumah tangga, semuanya itu mengalami dampak. Bahkan pemerintah telah mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia itu turun digit sampai minus. Dari pertumbuhan yang diprediksi sampai 6%, sekarang sudah minus. Saudara-saudara, mau berharap di mana? Dua hal yang menjadi tantangan ekonomi terbesar Indonesia, yaitu kurangnya konsumsi rumah tangga, dan kemudian banyak investor yang mati. Bagaimana caranya? Makanya pemerintah berpikir sedemikian rupa untuk memberi bantuan. Salah satu bantuan yang sekarang sudah diluncurkan, yaitu bantuan melalui BPJS
tenaga kerja, kepada seluruh serikat pekerja yang upah di bawah 5 juta diberikan tunjangan. Sudah, ini adalah satu strategi pemerintah supaya tingkat konsumsi pribadi maupun keluarga itu bertumbuh. Maka otomatis perekonomian kita akan terus berada di dalam satu yang namanya stabilitas. Walaupun memang tidak menjamin untuk kita tidak memperoleh atau mendapati krisis ekonomi. Saudara, beberapa negara yang sudah mengumumkan, termasuk tetangga kita Singapura, sudah mengumumkan bahwa mereka sedang berada COVID-19. Apa yang harus kita bayangkan sekarang ini? Apa yang harus kita harapkan sekarang ini? Hanya satu. Saudara harus tetap memandang Tuhan. Saudara harus tetap dekat dengan Tuhan. Saudara harus tetap terus terfokus, terkoneksi dengan frekuensi kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Maka di Zoom yang kemarin, di KKA yang melibatkan beberapa jemaat, saya mengatakan, mari saudaraku, kita mau mendeklarasikan suatu semangat untuk berdoa 3 kali dalam sehari. Ini bukan doa makan malam, doa makan siang, doa makan pagi, bukan. Ini doa yang betul-betul kita harus terhubung dengan frekuensi kerajaan Allah. Kita atur terus supaya ketika di dalam sehari-hari kehidupan kita berada di dalam orang yang menjengkelkan, di tengah-tengah pekerjaan kita sakit hati, ketika terhubung kembali dengan frekuensi kerajaan Allah, maka ada sukacita dan damai sejahtera. Maka keluar pengampunan ketika ada orang yang mungkin membuat kita marah, ada keluar pengampunan kepada mereka dan lain sebagainya. Karena ini adalah satu syaratnya untuk kita mengalami hidup damai, sukacita di tengah-tengah masa pandemik ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita tadi merupakan satu pembacaan yang sudah berkali-kali mungkin saudara dan saya mengikutinya, merenungkannya. Saudara, ada hal yang perlu untuk saudara perhatikan dari pembacaan kita ini. Untuk melihat latar belakang sejarah, kenapa sampai ratapan ini menulis satu kalimat yang begitu dahsyat. Satu kalimat puitis yang sungguh luar biasa, yang membuat kita ada damai. Selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Saudara, latar belakangnya ini merupakan, teks ini merupakan salah satu teks terindah di seluruh bagian. Dan ini berbentuk akrostik. Akrostik artinya adalah puisi Ibrani yang mengikuti huruf abjad Ibrani. Ya, huruf abjad Ibrani. Dan kita tahu bersama bahwa begitu indah, keindahan struktur ini juga dibuat dengan kosakata dan ungkapan yang puitis dan yang menawan, begitu katanya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, ratapan 3 ayat 21, mungkin lagi utang banyak langsung hilang. Langsung waduh, nggak berpikir lagi, kenapa? Karena ketika membaca, luar biasa, tetapi hal-hal inilah yang kuperlukan. Oleh sebab itu aku akan berharap, kata aku ini merujuk kepada orang pertama, siapa? Yeremia. Saudara, Nabi Yeremia berkata kepada umat Israel bahwa oleh sebab aku itu akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kata rahmatnya ini, mercy of God. Satu belas kasihan Allah. Satu hal yang Tuhan ingin lakukan kepada umatnya. Latar belakang sejarah ini memberitahukan kepada Bapak Saudara betapa sengsaranya umat Israel. Dan di balik sengsaranya itu, Yeremia berfirman. Yeremia menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat Israel. Saudara, di balik puitis, nada puitis yang indah, ternyata terkandung satu historitas, satu sejarah umat Israel yang begitu pedih dan menyakitkan. Secara pribadi, saudara, ini sangat berat bagi Yeremia. Kalau kita lihat secara pribadi, Yeremia itu mengalami pergumulan yang begitu berat. Ketika dia menyampaikan kabar sukacita damai sejahtera kepada umat Israel, yang ketika itu berada di dalam pembuangan mereka ke Babel. Yeremia memberitahukan sukacita, tetapi mereka terus mencaci maki Yeremia. Bahkan bukan mencaci maki Yeremia, tapi mereka juga menuduh Yeremia yang berbuat salah. Mereka juga memasukkan, mungkin kalau sekarang ini pemerintah yang ketat di beberapa negara langsung dimasukkan ke dalam penjara. Yeremia itu begitu tersiksa padahal dia ingin menyampaikan satu berita sukacita yang Tuhan pesankan buat dia sampaikan kepada umatnya.
Secara pribadi, Yeremia mengalami satu tantangan yang cukup hebat. Pada akhirnya, mereka memang benar-benar dihukum oleh Tuhan. Bangsa Israel benar-benar dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka sedang mensolimi hamba Tuhan. Mereka mencaci maki dia. Mereka terus menomorduakan Yeremia. Mereka tidak mengutamakan dia. Padahal dia menyampaikan isi hati Tuhan untuk mereka lakukan. Tetapi apa balasannya? Umat Israel tidak mengindahkan dia. Bahkan umat Israel itu memarahi dia. Begitu berat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yeremia sungguh sangat mengalami satu keterpurukan yang luar biasa. Di balik nada puisi yang indah. Di balik satu cerita yang indah di ayat ini. Di teks ini. Terkandung satu penderitaan yang sangat luar biasa. Mungkin situasi ini sama seperti saudara dan saya. Ketika berhadapan dengan teman-teman, dengan sahabat, mereka tersenyum, tetapi di balik senyumannya ada sesuatu yang hilang. Karena pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu secara pribadi dan secara umum bagi bangsa Israel, situasi ini jelas begitu menekan. Di dalam kondisi ini ketika firman Tuhan ini datang, orang-orang Yehuda masih tersisa di tanah perjanjian menghadapi kelaparan yang sangat hebat. Bayangkan, firman Tuhan ini turun pada saat bangsa Israel yang sisa dari pembuangan itu, mereka sedang mengalami kelaparan. Tetapi di tengah-tengah kelaparan itu ada satu bahasa yang indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya. Ibarat kita saudara yang sedang berhadapan dengan satu keterpurukan yang sangat berat oleh karena COVID-19. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Tak habis-habisnya belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku, entah berapa ribu orang yang sudah mati karena kelaparan pada waktu itu. Sejarah telah membuktikan karena peperangan, karena kelaparan yang dialami pasca mereka berada di pembuangan, sisa-sisa di pembuangan. Mereka kehilangan kota Yerusalem. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi jika saudara kehilangan sesuatu yang menggambarkan identitas saudara? Saudara merasa malu. Kota Yerusalem ini adalah identitas orang Israel. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Israel itu akan terus merongrong kota Yerusalem ini. Yang sekarang terbagi dua, antara Palestina dan Israel. Kenapa? Karena itu adalah identitas mereka di dalam sejarah. Saudara-saudara, ini ada satu sejarah. Nah, kondisi Yeremia pada waktu itu ketika memberitahukan firman Tuhan ini, bangsa Israel sedang mengalami satu penderitaan, kelaparan karena peperangan dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, ternyata kota Yerusalem telah dihancur lulukan oleh Babilonia. Siapa yang tidak sakit hati? Sakit hati saudaraku. Coba saya tanya kepada bapak saudara, jika nama baik saudara, jika identitas saudara diusik oleh orang lain, apa saudara lakukan? Saya pernah bertemu dengan orang mengatakan, selama engkau tidak mengobrak-abrik identitas saya, nama saya tidak berpengaruh. Tapi ketika kau masuk dan mengobrak-abrik nama baik saya, hei tunggu dulu. Demikian yang terjadi saudaraku. Orang Israel ketika ketika kota Yerusalem itu hancur lulu, mereka sepertinya kehilangan identitas. Mereka merasa malu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 20, pikiran Yeremia itu terfokus pada masalahnya. Coba perhatikan. Dia selalu mengingat keberadaan. Tidak heran itu terbelunggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Di ayat yang ke-21 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa Yehuda, Yeremia memahami kepedihan yang sedang terjadi. Setiap kali ia mengingat keadaan dirinya dan bangsanya, ia selalu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Sedih sekali. Celakanya, Yeremia tidak mampu mengalihkan pikirannya dari semua kemelut tersebut. Ia berkata di ratapan 3 ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, bahasa yang disampaikan di sini itu bukan cuma sekedar bahasa yang mengatakan my soul
Jiwaku tertekan ketika mengingat masa-masa yang sedang terjadi saat ini. Saya mengibaratkan kepada saudara dan saya. Ketika mengingat masa sebelum pandemik dan masa pada saat sekarang ini sedang pandemik. Ketika saudara nanti akan melewati ini. Saudara kemudian berbalik ke belakang. Saudara mengatakan, jiwaku tertekan ketika mengingat masalah yang sedang terjadi. Sangat tertekan. Beberapa teman saya, beberapa saudara-saudara saya, telepon sama saya, Pak Pendeta tolong. Padahal dia adalah kakak saya, dia adalah orang tua saya, dia adalah saudara saya. Dia nak memakai lagi van, tapi karena mungkin saya hamba Tuhan, Pak Pendeta tolong doakan saya. Tertekan saya. Oleh karena ini, saya sudah mau di PHK. Saya sudah mau dirumahkan. Saya mau makan apa? Kalau di PHK, masih bisa keluar rumah, ya masih disoke. Tapi kalau PHK terus disuruh diam di rumah, distancing. Bagaimana? Mau makan apa? Kita mau makan orang dengan orang? Enggak kan? Otomatis ini menjadi satu kesulitan yang sangat berat. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan, ditambah oleh Yeremia, dan tertekan di dalam diriku. Saudara sedang tertekan sekarang ini? Apakah saudara sedang mengalami satu tekanan yang berat sekarang ini? Saudara jangan takut mengatakan iya, karena semua orang mengalaminya. Tetapi ada satu rahasia kalau saudara mau keluar dari ketekanan hidup ini. Saudara tahu jawabannya. Dan kita akan melihat apa yang disampaikan di firman Tuhan ini. Sesuai dengan perkataan Tuhan, situasi yang dialami oleh Yeremia pada waktu ini akan tetap berlangsung. Sampai berapa tahun? 70 tahun. Dikatakan firman Tuhan. Selama 70 tahun, Tuhan akan menghukum mereka di pembuangan di Babel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka akan menunggu sampai 70 tahun. So enak kalau Israel sudah tahu 70 tahun, tetapi kalau sekarang mana kita tahu pandemi COVID-19 akan berakhir. Mungkin sama seperti Khairil Anwar, 1000 tahun lagi. Kita tidak tahu, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau dituntun untuk terus melihat keadaan ini, kita terus mau dikalahkan dengan keadaan ini, kita akan lebih terpuruk. Maka oleh karena itu, bangkit dan bangun. Sambil kita berhikmat, minta Tuhan untuk tolong, supaya kita bisa dapat beraktivitas di era new normal ini. Minta Tuhan tolong, jangan juga sembrono, tetapi tetap berhikmat untuk menjalani hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah lewat masa 70 tahun di pembuangan ke Babel, Tuhan baru memulihkan keadaan bangsa Israel. Hebat ya. Tapi di situ ada rahasia sukacita dan damai sejahtera. Yang dituntun di sana hanya 3 hal. Takut akan Tuhan, setia, dan komitmen kepada Tuhan. Kalau orang Israel gagal melakukan ini, maka mereka akan semakin terpuruk di dalam kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Bagaimana pula? Secara pribadi Yeremia, apakah kurang hebat Yeremia? Kalau saya bandingkan Paulus, apakah kurang hebat Paulus? Di masa-masa terpuruk, mereka harus mengalami ketekanan hidup. Saudara dan saya, bukan levelnya Yeremia, bukan levelnya Paulus, tapi saudara dan saya sama. Tuhan yang dipercayakan Yeremia, Paulus, Tuhan yang dipercayakan oleh Paulus, sama seperti yang kita percaya. Berarti kita bisa sama seperti mereka untuk melewati masa-masa sulit ini. Saudara-saudaraku, yang terpenting di sana itu hanya satu hal. Memiliki cara pandang dan pola pikir yang baru. Sekali lagi, memiliki cara pandang dan pola pikir yang baru. Nah, situasi hidup mungkin baru berubah sesudah masa yang panjang. Namun ada satu perubahan yang harus segera terjadi, yaitu perubahan cara pandang. Di ayat yang ke-20 sampai 21, mengajarkan bahwa situasi yang sama dapat terlihat dari kacamata yang berbeda. Situasi yang sama, kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 orang, suami dan istri, ketika melihat situasi, 2 cara dan 2 pola pikir berbeda. Maka mari kita satukan pola pikir yang sama menurut pola pikir firman Tuhan. Kenapa saudaraku yang dikasihi? Ketika kita menjalani hidup ini,
Ketika kita mempraktekkan hidup ini, perubahan hidup kita, menjalani semua ketaatan kita dengan standar ganda, saudara akan pelin-pelan. Jadi kita cuma pakai satu standar, yaitu apa? Standar apa? Standar kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudaraku, di ayat 20 pikiran Yeremia itu terus terfokus pada masalahnya. Coba perhatikan di ayat yang ke-20. Dia terfokus pada masalahnya. Dia selalu mengingat keadaannya. Tidak heran saudaraku, ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Nah, di ayat yang ke-21, Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan pada persoalannya. Saudara-saudaraku, saya mau katakan ini. Persoalan yang saudara sedang hadapi sama semua. Saudara dan saya sedang mengalami satu persoalan, yaitu pengaruh atau dampak dari pandemik COVID-19. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, di ayat 21, Yeremia itu masih terfokus pada masalah tentang ketekanan hidup. Tetapi pada akhirnya, Yeremia merubah cara pandang, merubah pola pikirnya, dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, Tuhan, bukan pada persoalan. Nah, ini yang sering gagal kita hadapi. Sering kali kita terfokus pada masalah, mau bagaimana lah, mau begini. Penting untuk kita bisa berhikmat. Tetapi mari coba kita berdiam diri. Kita memiliki pola dan cara pandang untuk melihat Allah. Persoalan itu dilihat dari sudut pandang Allah. Sehingga kita tidak mudah mencaci maki Tuhan. Tidak mudah kita menggerutu dengan Tuhan. Ketika kita melihat cara pandang, persoalan pandangan kita fokus kepada persoalan cara pandang Tuhan, maka segala sesuatu kita akan lewati dengan penuh ucapan syukur. Bukan dengan menggerutu, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan cara pandangan. Coba Bapak Ibu perhatikan, seluruh tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi, mulai dari nabi-nabi besar sampai nabi-nabi kecil, sampai kepada Kristus pun, fokus mereka bukan pada persoalan. Ingat waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Pada waktu itu iblis memang menggoda Yesus untuk berfokus kepada masalah tentang penderitaannya yang akan dialami oleh Yesus. Tapi pada akhirnya dia mengatakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Berarti beralih, Yeremia itu memperhatikan umat Tuhan untuk mengalihkan mereka kepada sudut pandang Allah. Supaya mereka bisa dapat melewati persoalan demi persoalan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera sekalipun masalah masih mereka hadapi. Amin. Nah, inilah saudaraku yang perlu untuk ditekankan. Karena kata kerja di sini dikatakan kuperhatikan. Di dalam teks Ibrani itu mengandung arti kukembalikan. Artinya dikembalikan adalah dalam versi Inggris itu hati. Jadi ketika dikatakan kuperhatikan atau di dalam versi Ibrani, di dalam kata Ibrani kukembalikan, kembalikan apa? Kembalikan hati. Dulunya hati kita terfokus pada masalah, sekarang hati persoalan kita ini difokuskan kepada persoalan Allah. Allah lah yang bertanggung jawab di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Dan ketika kita serahkan semua kepada Allah, kepada Tuhan, mari kita berjalan dengan santai. Mari kita berjalan dengan penuh sukacita, tetapi tetap berhikmat. Sehingga orang mengatakan ini orang Kristen gila. Kenapa? Dalam pandemik begini kok mereka ketawa-ketawa. Mereka ketiwi-ketiwi dan lain sebagainya, tetapi juga jangan sembrono. Karena banyak orang yang kemudian menempatkan pada satu posisi tidak berhikmat, akhirnya di masa pandemik dibilang, oh Tuhan akan begini-begini, Tuhan akan hanguskan pandemik ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak seperti itu. Tuhan mau hati kita dikembalikan kepada Dia, bukan kepada persoalan. Amin. Coba Bapak Ibu Saudara mulai pikiran dan hati kita terfokus kepada Tuhan. Maka di dalam Zoom meeting kemarin, saya itu mendeklarasikan suatu bentuk intimasi with God seperti yang ada di dalam nilai korporat gereja kita yang sudah dibuat oleh founder, pendiri gereja ini, yaitu Bapak BM Turangan dan Ibu Pendeta Lolena. Kenapa? Mereka ingin supaya kita itu mengalami satu intimasi dengan Tuhan. Frekuensi rohani kita terfokus pada frekuensi kerajaan Allah.
Bagaimana caranya? Kalau saudara cuma ugal-ugalan, saudara dalam doa tidak mau, saudara membaca firman tidak mau apa? Saudara akan mengalami kegagalan demi kegagalan, ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara mulai membangun satu kerohanian untuk menyelaraskan dengan frekuensi kerajaan sorga, maka ada damai sejahtera yang saudara akan lakukan. Itulah yang dimaksudkan Yeremia. Ku kembalikan hatiku kepada Tuhan. Dengan kata lain bahasa sederhana, ku kembalikan cara pandang saya. Dulu cara pandang saya kepada persoalan. Kota Yerusalem hancur, mereka menghina saya, itu kata Nabi Yeremia. Tapi sekarang dia tidak melihat dari sisi persoalan itu, tapi dia melihat dari sudut pandang Tuhan. Dikembalikan hatinya itu kepada Tuhan untuk melihat. Maka apa yang terjadi? Saudara, cara pandang seperti apa yang membuat kita mampu berharap? Yang pertama, keadaan kita bisa lebih buruk daripada sekarang. Benar nggak ya? Kalau sekarang, dulu waktu kita masih belum pandemik, kita bilang, wah ada persoalan rumah tangga, kita mau ngapain tetap ada persoalan, tidak akan berhenti-henti persoalan. Ternyata masuk di masa pandemik ini, ternyata persoalan kita tidak lebih baik dari sekarang ya. Apakah kita kurang beriman? Enggak juga saudara. Jadi cara pandang ini untuk memperlihatkan saudara dan saya bahwa ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk kita lebih mawas diri, untuk kita lebih melihat dari sudut pandangnya Tuhan, ya. Kita lihat ayat 22a, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, penerjemahan LAI bahasa Indonesia itu menerjemahkan begini dengan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, terjemahan ini mengasumsikan bahwa subjek dari kata kerja tak berkesudahan adalah kasih setia Tuhan, benar? Jika dilihat dari teks Ibrani yang ada, terjemahan ini memang sedikit ada sedikit yang kurang untuk perlu dijelaskan lagi lebih tepat supaya kita mengerti ayat ini. Nah, saudara-saudara, subjek dari kata kerja tak berkesudahan adalah orang pertama jamak. Berdasarkan pertimbangan ini, sebagian versi Alkitab lain memilih terjemahan kasih oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Kalau saudara baca di dalam King James Version, terjemahan aslinya itu berbeda dengan terjemahan LAI. Coba Bapak Ibu perhatikan di King James Version atau di American Standard Version. Dia menerjemahkan begini, oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Ngerti nggak? Kalau di bahasa Indonesia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Tapi kalau di bahasa Inggris yang versi lain, yang King James Version, dia menerjemahkan, oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Artinya apa? Seturut dengan terjemahan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kehancuran Yerusalem dan Bait Allah, serta pembuangan ke Babel, bukanlah situasi yang terburuk yang bisa dipikirkan oleh bangsa Yehuda. Bukan yang terburuk. Benar gak ya? Bukan yang terburuk. Yang terburuk yang bisa dipikirkan oleh bangsa Yehuda, Tuhan bisa saja menghukum mereka secara lebih hebat. Jadi ketika orang Israel berpikir bahwa mereka mengalami keterpurukan karena hancurnya kota Yerusalem, ternyata saudaraku, itu bukan hal yang terburuk. Hal yang terburuk sebetulnya Tuhan saja bisa menghukum mati mereka, karena Tuhan sudah berfirman, kalau engkau berdosa, engkau akan dihukum. Hukum apa? Hukuman mati. Tapi itu tidak dilakukan Tuhan kan? Maka bahasa yang digunakan, oleh karena kasih setia Tuhan, kita tidak dihabiskan oleh Tuhan. Benar gak ya? Ini masuk di akal. Di dalam versi yang lain itu lebih jelas untuk kita mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan sedang menyatakan sesuatu kepada saudara dan saya. Kalau dia mau, dihabiskan saja orang Israel karena berdosa. Tapi ini dia tidak lakukan. Dia menghukum ke Babel dan dia akan berjanji juga kembalikan mereka ke tanah perjanjian ulang. Benar nggak ya? Berarti ada satu sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita acap kali mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita dengan keadaan yang ideal atau keadaan orang lain. Benar nggak? Kita sedang membanding-bandingkan sekarang ini. Saya pernah bertemu dengan seseorang dan mengatakan, Pak Pendeta, begitu dia bilang sambil bercanda, menurut Pak Pendeta mana yang lebih baik, zaman Pak Harto atau zaman sekarang? Dia bilang, zaman Pak Harto, gitu loh.
Tetapi ketika masa pandemik ini ditanyakan, mana yang lebih baik? Tetap bilang sama Pak Harto. Tetapi saudaraku, kita harus bersyukur. Karena ada hal yang Tuhan masih menahan kemurkaannya dia bagi saudara dan saya. Apa itu yang dia tahan? Menghanguskan dan mematikan kita karena kesalahan yang kita lakukan. So Yesus harus menanggung itu di atas kayu salib. Maka oleh karena itulah kemudian kita harus bersyukur. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Dia tidak akan membuat kita mati sia-sia, enggak. Saudara-saudaraku yang dikasihi, acap kali mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan yang ideal. Atau keadaan orang lain yang lebih baik dengan keadaan kita. Kita sering mengeluh itu. Tapi padahal saudaraku, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan nafas hidup. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan kita bisa saja lebih buruk daripada sekarang. Allah bisa saja menghancurkan hidup kita karena segala dosa dan kejahatan kita. Dia bisa menghancurkan kita. Karena hukum dosa adalah maut. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut. Dan inilah yang menjadi satu tanda bagi saudara untuk terus bersuka cita di masa pandemik ini. Kenapa? Karena Tuhan masih menganugerahkan kita kekuatan. Tuhan masih memberikan kita satu damai sejahtera karena keselamatan itu. Dan kenyataannya kita masih menyisakan begitu banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Banyak alasan saudara untuk mengucap syukur di saat ini. Adakah hal-hal positif dalam hidup kita yang seringkali kita abaikan dan lupa untuk disyukuri? Hal-hal kecil apa yang saudara bisa lupa? Ketika kita mulai pandang dengan persoalan yang besar yang terjadi dalam hidup kita, kita menggerutu. Tetapi coba kita pandang, hal terbaik apa yang engkau telah terima dari Tuhan di luar dari persoalan yang saudara hadapi. Yang pertama, kita selalu mengatakan syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Itu lebih dari cukup. Syukur. Kalau orang lain di sana itu kena COVID, saya tidak. Patut disyukuri saudara. Siapa yang tahu orang yang OTG tiba-tiba kena ke kita. Mungkin sudah ada OTG yang kena ke kita, tetapi ada yang menahan, kita nggak kena, kita nggak tahu. Kebaikan kecil apa yang saudara bisa syukuri di hadapan Tuhan? Ayo coba nyatakan di hadapan Tuhan sekarang. Kebaikan apa? Kalau perlu menangis Tuhan. Saya sudah menggerutu kepadamu. Persoalan yang besar. Saya mengatakan engkau tidak baik. Padahal hal kecil pun saya tidak melihat itu sebagai kebaikan. Sekarang lihatlah itu sebagai satu kebaikan. Dan saudara akan bersuka cita kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Di sebelah kiri kanan anak, suami, istri. Katakan amin. Yang kedua, tercepat. Cara pandang seperti apa yang membuat kita mampu berharap? Cara pandang pertama, saya sudah katakan, kita bisa lebih buruk daripada sekarang. Cara pandang yang kedua, kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 22 dan 23 mengatakan begini. Ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan besar kesetiaanmu. 22 sampai 23. Saudara, Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya sangat luar biasa. Yang pertama apa? Kasih setia. Yang kedua rahmat. Yang ketiga kesetiaan. Semua kata ini merujuk pada kebaikan Allah yang sempurna. Walaupun aspek yang ditekankan itu berbeda-beda, kata hesed atau kasih setia Tuhan biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Nah, sedangkan kata rahmat dapat diidentikan dengan belas kasihan atas orang-orang berdosa. Sedangkan kata kesetiaan itu lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan di dalam melakukan sesuatu. Jadi, makna dibalik kata ini memberikan satu keteguhan. Yeremia berniat untuk menegaskan keutamaan kebaikan Allah. Keutamaan kebaikan Allah di sana itu
adalah kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Kasih setia, dia masih terus menguatkan kita di dalam konteks keselamatan. Dia tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih setia, rahmatnya itu merupakan satu belas kasihan atas kita orang-orang berdosa. Sedangkan kasih setia, Tuhan menegaskan bagaimana kebaikan Dia tak pernah henti-hentinya dalam hidup saudara. Saudara-saudara, kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Kasih setia Tuhan itu menjamin bahwa saudara dan saya tidak akan pernah terpisah dengan Allah. Kasih setia itu menggambarkan itu. Kebaikan ilahi di atas tidak hanya akan terus ada, kebaikan itu juga selalu ada setiap pagi. Setiap pagi ada kebaikan yang Tuhan berikan. Kebaikan Tuhan itu setiap pagi ada. Kesadaran tentang kebaikan Allah ini akan menjadi penghiburan yang teguh. Bahkan tatkala dunia ini seakan luruh dan runtuh oleh karena pandemi COVID-19. Tidak untuk selama-lamanya Allah mengucilkan umatnya. Tidak selama-lamanya Allah akan menghukum umatnya. Dikatakan di dalam firman-Nya. Bahkan pada saat Ia mengajar anak-anaknya, Ia melakukan itu dengan penuh kasih sayang. Pada saat Allah sedang menghajar anak-anaknya, dikatakan Dia menghajar dengan penuh kasih sayang. Tidak sama seperti orang dunia menghajar kita betul-betul luar biasa. Satu kali saya melihat ada orang yang mencuri HP di TV atau di YouTube. Orang cuma mencuri HP dengan harga berapa sih HP? Dia curi HP-nya bukan HP smartphone. Tapi akibatnya apa? Mereka hakimi dia sampai mereka membakar hidup-hidup. Nilai hidupnya itu cuma dihargai dengan HP abal-abalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu satu kesalahan. Memberikan, di satu kita melihat jijik kehidupan dunia sekarang ini. Di satu sisi kita belajar bahwa saya kok bisa ada. Saya sudah melakukan pelanggaran banyak hal, saya sudah berdosa. Tuhan menghukum saya. Lebih ketika saya melihat orang menghukum karena curi HP. Tetapi Tuhan tidak menghukum kita. Karena apa? Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Disinilah letak Tuhan terus menjamin kita. Kasih setia pada perjanjiannya. Lalu baru setiap kesetiaannya tidak di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir. Cara pandang seperti apa yang membuat kita mampu berharap? Cara pandang yang ketiga, Allah adalah bagian kita. Ayat 24. Saudara-saudaraku, ayat 24 memberitahukan kepada kita dan mengatakan kasih itu ayat ini membuat sebuah inklusio, atau inklusio itu adalah AB pertama diulangi lagi di terakhir. Itu yang namanya inklusio. Ayat ini membuat sebuah inklusio dengan ayat 21. Artinya apa yang dikatakan ide di ayat 21 disampaikan di ayat yang ke-24. Keduanya sama-sama membicarakan tentang pengharapan. Keduanya sama-sama menyentuh bagian terdalam di dalam hidup manusia. Ungkapan kata jiwaku di ayat 24 dapat dipahami sebagai sebuah pembicaraan dengan diri sendiri. Sebuah renungan antara diri sendiri dengan Tuhan. Saudara-saudara, kata bagian di sini seringkali muncul dalam konteks pembagian tanah, harta, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang teks ini, Yeremia sedang memberitahukan bahwa sebetulnya kita sedang mendapatkan satu bagian yang sungguh sangat luar biasa dari Tuhan. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan Tuhan dengan semua pemberiannya. Sekali lagi, pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagian hidupnya, ia sedang membedakan Tuhan dengan semua pemberiannya. Ngerti ya? Artinya, kadang-kadang kita melihat Tuhan hanya pada sisi berkatnya saja. Tapi Yeremia tidak hanya memandang Tuhan dari sisi berkatnya saja, tetapi dia melihat bagian Tuhan yang betul-betul ada, utuh di dalam kehidupan dia. Berkat itu bagian lain yang dia pikirkan. Maka saudaraku, selaras dengan kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian lain apa? Akan ditambahkan kepadamu. Berbeda saudaraku.
Ketika engkau sedang mencari, Tuhan menjadi bagianmu. Berbeda dengan ketika kita berpikir tentang berkat-berkatnya dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita hanya memikirkan satu arah. Melihat pada sisi berkat-berkatnya saja. Kalau Tuhan tidak berkati, kita melihat Tuhan itu tidak baik. Yeremia melihat pada sisi pandang Tuhan. Melihat Tuhan bagiannya. Sehingga baik sedih, baik tertekan, baik ada masalah. Dia memandang sama. Bahwa Tuhan sedang melakukan kebaikan dalam hidupnya. Amin. Maka orang percaya selalu dibedakan di dalam prinsip ini. Orang yang sungguh-sungguh percaya selalu melihat. Udahlah, semua pasti ada baiknya. Ini para top. Sama seperti Yeremia. Ketika masalah sedang berada di dalam kehidupannya, di dalam bangsa Israel, dia tidak melihat. Ketika dia mengatakan, dia tidak melihat pada sisi masalahnya. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, dia sedang tidak berbicara tentang berkat-berkatnya. Tapi dia memang betul-betul Tuhan dia perlukan dalam hidupnya. Bagian Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat itu bagian lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri. Bukan pemberiannya. Sekali lagi. Bagian terbaik di dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Bukan berkat-berkatnya. Bukan pemberiannya. Sebagian pemberian Tuhan bersifat sementara. Kesehatan sifatnya sementara. Kekayaan sifatnya sementara. Keberhasilan sifatnya sementara. Dulu ada orang yang berhasil sebelum masa pandemik. Dulu ada orang yang sehat-sehat sebelum masa pandemik. Dulu ada orang yang kaya sebelum masa pandemik. Mereka mengatakan, wah terima kasih Tuhan, kekayaan dan semua ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena mereka cuma lihat dari sudut pemberiannya. Ketika semua ini pada masa pandemik mulai hilang, kekayaan hilang, kesehatan mulai terpuruk, apalagi ya kekayaan, keberhasilan mulai hilang. Mulai bilang, Tuhan engkau tidak baik Tuhan. Kenapa engkau tidak baik Tuhan? Karena mereka cuma lihat dari sudut pandang pemberiannya, bukan dari sudut pandang Tuhan sendiri. Ini perlu saya tegaskan kepada saudara, supaya saudara memiliki iman yang utuh di dalam hidup saudara. Saudara memegang Allah itu bagianku. Selanjutnya berkat itu adalah bagian lain yang Tuhan berikan kepada masing-masing saudara dan saya. Apakah kita mengatakan orang yang setia kepada Tuhan yang kemudian sakit mengatakan dia karena tidak taat pada Tuhan? No. Jangan bilang kemudian Bapak Gembala sementara sakit, kemudian kita mengatakan bahwa Bapak Gembala itu karena tidak taat pada Tuhan. Bukan, saudara. Apakah kurang taat? Bapak Gembala itu menjadi satu teladan bagi saya secara pribadi. Bagi kami, staf pastoral. Rajin di dalam berdoa, rajin di dalam semuanya. Tapi ketika kita sakit, apakah kita langsung menyimpulkan seperti itu? No way. Yeremia memberitahukan kepada kita satu rahasia. Carilah Tuhan. Tuhan itu adalah bagianku. Tuhan sendiri. Bukan plus, plus, plus. Karena kita cari Tuhan karena plus, plus. Bukan? Sekarang carilah Tuhan. Ketika engkau mengatakan Tuhan adalah pemberian terhebat dalam hidupku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya itu meminta roti. Itu janjinya Tuhan, Pak. Tapi jangan lagi dong. Katanya Tuhan janji minta-minta roti. Enggak. Kau cari Tuhan. Kau pegang Tuhan. Tuhan masuk dalam hatimu. Maka lihatlah cara pandang Tuhan. Ketika engkau dalam kesedihan, kau akan ketawa dan sukacita di hadapan Tuhan. Ketika engkau dalam sedih, kau akan tetap bersukacita. Saya teringat apa yang selalu mengumandang di telinga saya, apa yang selalu disampaikan oleh Ibu Pendeta Lolena. Tubuh saya sakit, tetapi rohani saya tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini menjadikan satu teladan bagi semua orang percaya, bukan termasuk jemaat GCA Tesalonika saja, tapi semua kita untuk melihat bahwa dari sisi apapun yang saudara alami, ketika saudara melihat pemberian Tuhan yang terhebat, apapun yang terjadi kau selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, ini satu rahasia. Satu rahasia. Sehingga kita melihat bahwa semua apa yang ada pada kita, berkat-berkatnya itu bisa hilang. Tetapi Tuhan itu tak akan pernah bisa hilang. Sampai di sorga nanti, Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Sampai di sorga nanti, sampai pada kekekalan nanti, Tuhan itu adalah bagianku. Tetapi kekayaan, harta, kesehatan itu hilang semuanya. Maka marilah kita utamakan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pada saat menuliskan ratapan ini, Yeremia memang tidak memiliki berkat Tuhan apapun karena keadaan situasi. Tanah perjanjian lenyap, Yerusalem rata dengan tanah, bait Allah tinggal reruntuhan. Tatkala semua berkat ini seakan terlihat hilang, masih ada bagian terbaik. Apa? Tuhan bagiannya. Yeremia mengatakan Tuhan bagian. Yerusalem sudah hancur, bait Allah sudah hancur, semua ketenaran sudah hancur. Dalam keadaan seperti itu, Yeremia masih berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Saudara-saudara, mari kita terus melihat pada satu sisi rahasia Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan saudara. Bahwa Tuhan akan terus menggandeng tanganmu dimanapun engkau ada. Sehingga saudara belajar firman Tuhan sebagai kesimpulan. Cara pandang seperti apa yang membuat kita mampu berharap? Cara pandang apa? Dan ini yang diajarkan Yeremia pada saat ini buat kita saudara. Ini yang diajarkan di dalam kitab Ratapan 3 ayat 21-24. Yang pertama, saya ulangi yang pertama. Keadaan kita tidak lebih baik daripada keadaan sekarang. Yang kedua, cara pandang yang kedua adalah kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup saudara. Dan cara pandang yang ketiga, catat. Allah adalah bagian kita. Kalau kita memiliki tiga cara pandang ini sama seperti apa yang diajarkan oleh Yeremia. Di masa pandemik ini, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalaminya. Semua mengalaminya. Kita katanya kita lebih dari pemenang. Kata orang Kristen, lebih dari pemenang. Maka bagaimana kita mau bisa berharap? Tiga hal, berpikir. Keadaan sekarang tidak akan lebih baik di hari yang akan datang. Yang kedua, kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup saudara. Yang ketiga, Allah itu adalah bagianmu. Kalau Allah itu adalah bagian kita, maka Tuhan akan memberikan seturut kehendaknya apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah firman Tuhan di siang hari ini memberitahukan kepada kita tentang kasih Allah yang sangat besar, di mana kasih Tuhan, di mana kita berharap pada kasih setia Tuhan di masa-masa pandemik ini. Ya, ingat baik-baik 3 poin itu, ingat baik-baik. Apa? Saya ulang lagi. Yang pertama, cara pandang yang baru. Yang pertama apa? Keadaan kita sekarang tidak akan lebih baik dibandingkan dengan yang akan datang. Mungkin lebih buruk. Yang kedua, kasih Allah itu tak pernah berkesudahan. Yang ketiga, Allah itu adalah bagian kita. Amin. Kita akan menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami berharap kepada kasih setia Tuhan di masa-masa pandemik ini. Kami sudah belajar dari kitab Ratapan 3 ayat 21-24. Di mana ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang terus selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati, membawa kemuliaan bagi Allah. Mari dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah kita hari ini. Kami berdoa supaya iman kita semua dikuatkan dan kita semua bisa menghidupi Injil yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Bagi Bapak, Ibu,
Saudara maupun saudari yang baru pertama kali bergabung dan ingin mengetahui jauh lebih tentang kami, atau Anda ingin digembalakan, Anda bisa menghubungi nomor Pastoral Care yang tertera di layar kaca. Dan berikut ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai ibadah dan kegiatan gereja kita GSJA Tesalonika. Untuk bulan September kita, tema besarnya adalah Bulan Perenungan tentang Persekutuan Orang Percaya. Dan kemudian di Minggu tanggal 6 September 2020, temanya adalah Makna Persekutuan sebagai Tubuh Kristus yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 1-11 dan dibawakan oleh Pendeta Feni E.H. Saryawan. Di Minggu tanggal 13 September 2020, temanya adalah Persekutuan yang saling membantu menanggung beban dalam Galatia 6 ayat 1-10 dan Roma 15 ayat 1-2 yang akan dibawakan oleh Pendeta Artapena. Di dalam Minggu tanggal 20 September 2020, temanya adalah pentingnya bersekutu dalam komunitas di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 yang akan dibawakan oleh Pendeta Feni E.H. Saryawan. Dan pada minggu terakhir, tanggal 27 September 2020, dengan tema adalah Membangun Persekutuan dalam Tubuh Kristus di masa pandemi COVID-19 ini. Yang di dalam Efesus 4 ayat 1-16 dan dibawakan oleh Pendeta Christian Jelasun. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, jangan lupa setiap ibadah minggu masih tetap diadakan secara live streaming di YouTube. Bapak Ibu bisa men-sharekan link YouTube kepada keluarga kita, sahabat kita, atau teman kita yang ingin mengikuti ibadah secara live streaming. Pengumuman yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 akan dilaksanakan ibadah doa awal bulan jemaat yang akan dilaksanakan secara streaming pada pukul 7.30 malam. Link YouTube akan dibagikan 30 menit sebelum ibadah doa dimulai. Ibadah doa ini, firman Tuhannya akan dilayani oleh Pendeta Jody Damal. Mari Bapak Ibu kita luangkan waktu secara bersama-sama untuk ikut di dalam doa live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman yang keempat, kami menginformasikan kepada seluruh jemaat GSJA Tesalonika kiranya dapat bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu pertama yaitu September 2020. Akan dilayani oleh Pendeta Feni E.H. Saryawan. Dan warta yang kelima atas nama GSJA Tesalonika, Gembala, staf pastoral, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran seorang bayi dari keluarga Brusli dan Winar, serta dari keluarga Smiley dan Lilis. Semoga ibunya dipulihkan lebih cepat dan juga anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Demikian informasinya, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah warta jemaat yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa dan kemudian saya akan langsung memimpin dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita arahkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam doa-doa kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Kita mau berdoa untuk daerah kita atau kota kita, kota Batam. Kita mau berdoa untuk gereja kita, untuk keluarga, untuk jemaat-jemaat yang sedang di dalam keadaan pergumulan yang berat. Dan saya menambahkan satu hal, bahwa saya mewakili Gembala Sidang dan staf pastoral mengucapkan turut berbelasungkawa buat Bapak Rainer dan Ibu atas meninggalnya Papa yang kekasih. Kita tahu bersama bahwa segala sesuatu ada baiknya. Ya, kita tetap berdoa buat Pak Rainer dan keluarga supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan, iman mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Dan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih karena pada hari ini Engkau melawat kami melalui puji-pujian, melalui pemberitaan firman Tuhan, dan melalui persembahan-persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap jemaat yang masih terus peduli dengan gereja kami, yang terus memberikan persembahan mereka untuk kelangsungan biaya operasional gereja kami ini. Kami terus berdoa buat mereka ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati di tengah-tengah masa sulit ini. Di tengah-tengah usaha, keluarga, pekerjaan mereka yang memiliki dampak yang luar biasa karena COVID-19. Mereka masih tetap memberikan, menyisihkan berkat mereka untuk kemuliaan Tuhan bagi gereja kami. Tuhan berkati mereka ya Tuhan secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan, bangsa kami sudah berulang tahun ke-75 tahun. Dan di tengah-tengah ulang tahun bangsa kami yang ke-75, bangsa kami sedang berhadapan dengan krisis global karena pandemik COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan, semua itu ya Tuhan, bisa dapat mengarah kepada satu kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan, pemerintah lakukan ini untuk kemakmuran rakyat. Berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak masyarakat-masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. Ada begitu banyak masyarakat yang yang bisnis mereka mulai tidak jalan ya Tuhan. Bahkan menurun ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati mereka. Tuhan memberkati untuk petugas gugus depan penanganan COVID-19 di bawah Menteri Kesehatan, di bawah Menteri Sosial. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka, segala daya upaya yang dilakukan mengenai penanganan akan pandemi COVID-19 ini di setiap daerah boleh tertangani dengan baik. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk swab test, rapid test yang dilakukan di berbagai daerah. Tuhan yang memberkati untuk petugas-petugas medis yang melakukan pekerjaan mereka yang mulia ini untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau yang terus memberkati ya Tuhan, para sukarelawan yang terus menolong dan terus membantu di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Secara khusus ya Tuhan, kami terus berdoa untuk segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk stimulus-stimulus ekonomi yang dilakukan ya Tuhan, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua bantuan-bantuan sosial, baik bantuan keuangan kepada karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan, maupun bantuan-bantuan sosial lainnya ya Tuhan yang dibagikan kepada masyarakat. Kiranya ya Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau terus memberkati untuk rencana pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah ya Tuhan, baik tingkat 1, tingkat 2 di seluruh Indonesia ya Tuhan, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember Tuhan, yang September atau Desember ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati ya Tuhan, semua rencana-rencana ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati untuk Komisi Pemilihan Umum yang terus bertugas di dalam menjalankan semua tanggung jawab mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Kota Batam. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Rudi, juga selaku wali kota dan juga selaku kepala penanganan COVID-19, itu gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan yang terus memberi hikmat kepada dia. Tuhan memberkati itu para jajarannya ya Tuhan, yang terkait di dalamnya. Tuhan memberkati untuk semua kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan apa yang dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Tuhan yang memberkati. Bapak, kami berdoa untuk para investor yang ada, yang sedang ada, yang masih eksis di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang terus menjaga Kota Batam ini di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap toko-toko yang ada, usaha-usaha yang ada di seluruh Kota Batam ini, Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk semuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati
Beberapa waktu yang lalu kami mendengar bahwa kota Batam ini terus bertambah orang yang terjangkit COVID-19. Kiranya Engkau yang terus memberkati, kiranya Engkau yang memberi hikmat bagi setiap para dokter yang ada. Beberapa waktu lalu juga mendapatkan berita bahwa Rumah Sakit Embong Fatima untuk sementara UGD ditutup ya Tuhan oleh karena penularan COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus yang memberkati. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa untuk gereja kami yang tercinta GSJ Tesalonika Kota Batam. Kiranya Tuhan yang memberkati gereja kami dengan segala bentuk pelayanan di masa COVID ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pengkhotbah yang berkhotbah setiap minggu. Berdoa untuk Pak Pendeta Christian Lasut. Berdoa untuk Ibu Pendeta Arta Pena. Dan kami terus menyerahkan juga untuk pengkhotbah-pengkhotbah di gereja, Departemen Bahasa Inggris dan Departemen Mandarin. Dan kami juga berdoa untuk cabang Batu Aji. Kiranya Engkau terus memberkati Pendeta Markus dan istri di dalam menjalankan tugas pengembalaan di gereja cabang Batu Aji. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Tuhan, kami juga datang kepadamu, berdoa untuk semua pelayanan, bentuk pelayanan yang kami lakukan, termasuk di dalam persiapan-persiapan di dalam live streaming ini ya Tuhan. Beberapa kendala kami temui ya Tuhan, namun kami berdoa, kiranya Engkau yang memberi hikmat bagi kami, secara khusus bagi setiap kami yang terlibat di dalam multimedia ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan, hari-hari depan kami boleh dapat menjalankan live streaming ini dengan nyaman ya Tuhan, dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah semua peralatan yang kami pakai, baik komputer, handycam, semuanya ya Tuhan. Untuk pemain musik, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk petugas pelayan, WL singers, kami berdoa Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami terus bersyukur ke dalam tangan Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa ya Tuhan. Untuk masa-masa COVID ini kami berdoa ya Tuhan. Untuk jemaat yang sedang di dalam pergumulan oleh karena usaha mereka, oleh karena pekerjaan mereka, keluarga mereka, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa secara khusus ya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami dengar Ibu Olin Pandairot ya Tuhan sedang di swab tes sambil menunggu hasilnya swab tes. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong hamba-Mu ini bersama juga dengan Pak John Pandairot dan juga semua keluarga besarnya yang sedang protokol mandiri di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus, kiranya Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Segala dampak yang terjadi ya Tuhan, kami tetap berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami tetap mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk keluarga Pak Rainer ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati pada hari-hari ini mereka kehilangan papa mereka yang kekasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk keluarga Smiley dan Lilis, keluarga Bruce Lee dan Winar yang sudah dianugerahi seorang anak. Tuhan kiranya terus memberkati mereka ya Tuhan. Di masa-masa ini ya Tuhan, mereka boleh cepat, ibunya bisa dipulihkan cepat dan anaknya bisa bertumbuh sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa. Dan secara khusus pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat Bapak Gembala yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dirawat di Bali ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang sedang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semua pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di Bali. Tuhan jaga lindungi mereka bersama juga dengan Ibu Pendeta Lolena ya Tuhan. Kiranya dalam kondisi Bapak sekarang, Tuhan kiranya terus menguatkan hamba-Mu ini. Tuhan terus memberikan damai dan sukacita kepada hamba-Mu ini, Bapak Gembala kami, Bapak BM Turangan. Tuhan tolong ya Tuhan, kiranya segala daya upaya yang dilakukan, waktu yang mereka lakukan, Tuhan yang memberkati, jauhkan mereka dari terjangkitnya COVID-19 ya Tuhan, jauhkan mereka ya Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam penanganan untuk kesehatan Bapak, semua boleh terlaksana dengan baik. Berkatilah untuk dana yang mereka butuhkan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Juga berdoa ya Tuhan untuk Hosi,
dan Molita yang menemani mereka, Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, setiap jemaat-jemaat yang lain yang sedang mengalami gangguan kesehatan, kami juga tetap berdoa untuk Ibu Imelda yang karena obesitasnya ya Tuhan, di masa-masa pandemik ini Tuhan hiburkan hatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mama Thompson di masa tuanya yang sedang terbaring sakit. Di masa COVID kami tidak bisa dapat mengunjungi dia ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang memelihara dia. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk Ibu Acin, Pak Acin, Tuhan yang memberkati. Untuk Oma Deborah, kami berdoa juga untuk Mama dari Pak Hadi Jokhanan. Berdoa untuk Mama dari Pak Timotius. Kami berdoa juga Pak Timoti ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga dari Pak Hartono yang beberapa waktu lalu kecelakaan karena tertabrak lori. Kiranya Tuhan yang terus memulihkan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berlupa juga untuk berdoa untuk Mama dari Pak James Duta, Mama dari Pak Laihok, dan semua orang-orang tua yang kami tidak bisa dapat sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya menjaga, memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup mereka. Dan kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, inilah doa kami ya Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang terbatas ini. Engkau tahu segala sesuatu yang keluar dari isi hati kami ya Tuhan. Yang terus berdoa kepada Tuhan. Yang terus memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama, akan terus menyertai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah situasi COVID-19 yang mencekam ini, di tengah usaha pekerjaan, akan terus disertai oleh Roh Kudus mulai saat ini sampai Yesus Kristus Raja segala raja datang kali yang kedua. Mari setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan, yang mau membawa kemuliaan bagi Tuhan, menceritakan Injil Tuhan, mari bersama-sama dengan saya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Maka seluruh bumi mengagungkan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Haleluya. Seluruh bumi
Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan jika Dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu tidak ada yang kebetulan. Percaya seperti firman Allah berkata, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin saudara, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama-sama. Saya percaya kekuatan dari firman Allah akan terus membawa kita seperti pujian yang kita sudah nyanyikan. Kita tidak sekedar nyanyikan, tapi kita mengimani kata firman Allah bahwa kita lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, siapkan hatimu kebenaran firman Allah yang akan disampaikan bagi kita sekalian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan bila Dia izinkan sesuatu terjadi, kita percaya